Assalamualaikum teman-teman semuanya. Saya sedang berada di rumah Dokter Anita, salah satu tokoh masyarakat di Palu. Lihat bangunannya, rumahnya beliau mencintai keindahan ya. Ini tegelnya juga nggak sembarang tegel. Ini bukan tegel kayak kita di rumah ya. Tegel kamar mandi. Ini satu tegel bisa untuk beli rumah saya. Masya Allah. Tegelnya setara dengan rumah Mas Cahyo. Oh, saya juga belum punya rumah. Oh. Jangan terbuka. Masya Allah. Ya Allah. Ini serius saya nih lagi di Palu. Tidak. Aduh, kayak rasanya kayak di Taj Mahal. Nice. Kas mahal apa kas murah? Ya Allah. Teman-teman, ini kita naik ke lantai atas dan diizinkan alhamdulillah. Lihat atasnya. Atasnya. Tapi jangan terpukau. Tidak ada seujung kukunya, setitiknya nikmatnya surga, indahnya surga. Masya Allah. Ini baru sedikit dan harganya turun ketika tsunami. Tapi kalau investasi akhirat nggak akan pernah rugi. Ini keluarganya. Jadi penghuninya ada. Bukan nggak ada penghuninya ini rumah. Ini rumah. Serius. Serius. Saya nih ya, seumur umur Pondok Indah, Kemang udah saya jalanin. Ternyata ada di Palu yang begini. Masya Allah. Saya tidak sedang berada di Buckingham Palace, Inggris tidak. Sedang berada di Moskow tidak. Sedang berada di Romawi tidak. Tapi saya berada di Palu. Sekali lagi saya katakan di Palu. Makanya masjid di depan, Pak Om ini dibuatnya seperti rumahnya juga. Hanya ada masjidnya di Mewah juga itu. Iya, gitu. alhamdulillah. Iya. Beliau memuliakan masjid. Iya. Saya jadi teringat duduk di atas dipan-dipan terbuat dari emas. Itu surganya Allah. Ini mah bukan surga. Bayangin ya. Di Quran surat Ar-Rahman, Quran surat Al-Waqiah banyak menjelaskan ya. Mereka duduk di atas dipan-dipan yang terbuat dari emas. Allah. Saya bilang astagfirullahaladzim. Sumpah sih bayangin hisapnya tuh Hisab. deg-degan saya itu. Saya tuh punya setumpuk pakaian aja. Itu setiap bulan tak sortir satu-satu. Oh gitu. Makanya sama istri saya. Gak pernah pakai Makanya, baju dia. Iya bener. Saya bisa mengenal kosakata kaya itu gara-gara sama Ustadz Fatih Karim. Sebelumnya saya nggak pernah. Bikinnya ini lama ya. Karena kerjanya ini kan Detail. ini kan detail, ini dia ini bukan apa? Ini dipasang satu-satu. 2005 saya masuk sini 2015. Tapi aduh, bersihinnya lama. Saya bersihin ini mau 3 bulan. Saya nggak punya pembantu, nggak percaya Pak. Saya nggak ada pembantu, jadi ponakan. Jadi ada ponakan saya sekolahin. Jadi dia Sabtu Minggu kan dia libur ya. Sabtu Minggu dia bersihin. Ada yang harus setiap hari. Nah setiap hari itu ruang makan, dapur. Terus itu harus, itu wajib. Terus toilet. Jadi iya, yang tamu. Toilet tamu kan ada 3 ya. Itu wajib tiap hari. Terus itu kamar makan wajib. Ruang makan wajib sama dapur. Jadi saya paling suka kalau ada tamu. Iya. Kalau ada tamu saya paling senang kalau ada tamu ya. Karena bersih.
semua ini titipan, jangan kalian lupa. Allah punya semua. Makanya waktu waktu tsunami saya kan di luar negeri. Orang bilang ini pertama tsunami mereka datang periksa rumah ini. Bagaimana itu rumah? Kondisinya, Ya kondisinya. Suruh bagaimana sudah kebantian. Saya kasih tahu mereka. Ya itu Allah punya. Kalau dia mau ambil, dia ambil. Kalau dia simpan dia punya kan, bukan kita punya. Ibaratnya berarti ini sebenarnya kan kayak istana gini berarti punya dunia. Ternyata yang dipikir akhirat malah. Allahu Akbar. Kalau bahasanya Nabi Sulaiman yang beliau bilang tadi, hadza min fadli rabbi. Jadi ini adalah karunia Allah. Ya. Jadi memang karunia aja. Semua Dia bisa apa mengambil, saja. dia bisa Macam memberi. bintang film dia terjun begini. Bisa dicabut. Tidak disangka. Macam Senin sebelum buka puasa. Keliling lah 20.000 toh. Dia bukan 2-3 juta di kantor. Nah, keliling. 20.000 awalnya. 20.000 kan bisa dia makan bakso kan? Nah, keliling tapi lihat orangnya apa sih? Sedekah nggak boleh. Oh, sedekah beda. Sedekahnya sedekahnya nggak putus. Tidak boleh. Bukan kita punya, dia punya hak, orang punya hak kan? Tidak usah lah. Saya itu dari mana di Jakarta, sembarang saja. Tadi saya lihat handphone beliau, mahal handphone kita lagi dari handphone. Saya kagum lihat handphone ini Nokia lama ini. Wah tuh, lihat tuh. Anti sadap bos. Oh iya. Kalau nggak pakai Isya Syariah ya lo. Itu di sini deh, pencuri, judi, narkoba apa semua daerah ini paling terkenal di dunia mana? Sekarang sudah masuk masjid. Masuk masjid. Daerah sini? Iya, sudah masuk masjid. Ri, Anak-anak ini Nero ini jalan apa nih? Ini gangster paling ditakuti. Penduduk asli. Penduduk asli, suku Kaili. Gangster. Jagoannya yang paling top, yang udah keluar masuk penjara, yang bunuh orang udah sekian banyak, sekarang sama Kahasib. Nah, jadi waktu itu dia sudah jadi Berubah. Menangis saya kalau dia bawa Dia bawa Dia bawa Pak Imam. Persis di Mekah. Sudah berapa dia bunuh orang sudah Padahal berapa. dia pembunuh. Jadi iya. Jadi pada satu saat itu dia dibawa ke sini Kapan dia ngimamin? Kapan dia ngimamin sholat biasa? Setiap hari ada? Setiap hari ada. Aduh, boleh juga. Dia datang dibawa orang toh. Nah, sudah. Jadi begini ketua yayasan, Pak, tolong dibantu ini. Saya bilang begini. Bagaimana? Dia bilang ini sudah keluar lagi dari penjara, ini begini. Nah, saya kasih duduk. Kau mau kerja di mana? Di rumah atau di sini? Dia bilang sudah di rumah, terserah Pak Haji di mana sama kerja di rumah dengan di sini bisa. Saya bilang sudah berapa kali kau masuk penjara? Sudah ada 8 kali, 8 orang toh. Jadi begini, kau mau taat tidak? Bangun kau kerja di masjid, saya gaji masjid, kau jaga di rumah. Jadi sudah hafal Quran dia. Menangis saya biasa kan. Sudah hafal Quran. Gua kenal Ri. Jadi dari situ dia saya bilang begini, itu teman-temanmu yang nakal, masukkan semua sini. Masukkan dia di masjid. Terserah kamu mau tidur di dalam apa semua. Masuk masjid semua. Jadi pada bandel-bandel itu udah masuk masjid sekarang? Sudah dalam. Penghafal Qurannya berapa? Sudah 3. Diawali dari ibadah sosial ini. Iya, Sudah 3. 3 orang. cerdasan sosial. Tidak, yang masuk banyak, yang menghafal sudah 3. Yang kepalanya tadi udah hafal ya? Sudah hafal Quran. Itu deh saya bilang tadi, menangis saya persis imam dia. Sudah isi. Di mana? Mekah, Masjidil di Haram. Tidak ada bedanya, dia punya bahasa, dia punya suara. Jadi mereka ya sudahlah. Dari kecil. Ini sama dengan kita punya cita-cita nanti Allah kan kasih Amin. Insyaallah. Tapi dia pasanya bukan di bawah, langsung di atas. Makanya lama dorong Ini gempa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya udah nonton ya video yang cukup viral dari saya dan tim Cinta Quran waktu di Palu. Saya upload video itu bersama tim itu tidak bermaksud apa-apa, tidak bermaksud untuk menunjukkan Kaya itu hebat,
tidak menunjukkan bahwa kaya itu mulia, miskin itu hina, tidak. Saya hanya ingin tunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau berkehendak, siapapun yang diinginkan bisa. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Nonton nggak video-video Palu? Saya katakan apa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu bukan sama sekali ingin menunjukkan bahwa jadilah orang kaya, maka kaya itu mulia. Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia paling mulia, manusia takwa, bukan manusia kaya. Kaya, takwa, mulia. Miskin, takwa, mulia. Jadi kaya miskin itu bukan standar untuk menilai seseorang itu mulia. Karena orang mulia itu adalah orang-orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah dan hidupnya penuh dengan ketaatan. Para sahabat kenapa mulia? Karena mereka taat. Abdurrahman bin Auf mulia, bukan karena kayanya, tapi karena takwanya. Bilal bin Rabah, budak, mulia, masuk surga. Kenapa? Miskin, bukan, takwa. Jadi sekali lagi ya, saya ingin sampaikan buat teman-teman semua bahwa takwa itu jalan kemuliaan. Ini yang pertama. Yang kedua, saya ingin sampaikan juga sama teman-teman, karena banyak yang komentar nih, ya, buat apa hidup bermewah-mewahan, ya? Kaya atau miskin itu adalah ujian dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basiris sabirin." Allah katakan bahwa Allah akan menguji orang itu dengan kesulitan, dengan anak, harta, buah-buahan dan yang lainnya. Dan Allah katakan, ya, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian dibiarkan begitu saja masuk surga sebelum kalian diuji? Diuji dengan apa? Diuji dengan kaya, diuji dengan miskin, diuji dengan anak, diuji dengan orang tua, diuji dengan sahabat, diuji dengan pasangan hidup, suami, istri, anak dan yang lainnya. Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah, ketika saya menjelaskan tentang video Palu itu, artinya kita harus menangkap bahwa hati-hati dengan ujian kaya. Ya, dalam sebuah riwayat Nabi SAW pernah menjelaskan, memberitakan kepada para sahabat yang lain, Said di surga, Sa'ad di surga, Abu Bakar Siddiq di surga, Utsman di surga, dan disebutkan satu nama, Abdurrahman bin Auf di surga. Jadi Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu sahabat yang super kaya, hartanya triliun, disebutkan di surga. Tapi Nabi katakan dia masuk surga dengan merangkak. Maka dikatakan kenapa masuk surganya merangkak? Karena saking banyaknya hartanya. Artinya saking banyaknya auditnya. Nah, kalau kemudian masuk surga merangkak, sahabat itu sedih. Ya, bayangin ya, masuk surga merangkak, sahabat sedih. Kalau kita nggak apa-apa lah ya, yang penting masuk surga. Makanya beda level dengan para sahabat ya. Nah, jadi ketika para sahabat kemudian dikabarkan masuk surga, langsung disebut nama oleh Nabi, Abdurrahman bin Auf sedih karena kekayaannya. Dia menganggap kayanya ini menjadi hambatan untuk memasuki surganya Allah yang indah, super indah, maha indah, ya. Maka dia hilangkan, dia habiskan semua kekayaannya. Untuk apa? Dia beli kurma-kurma yang ada di Makkah, Madinah, dikumpulkan semua olehnya, habislah hartanya. Dan dia katakan kepada istrinya, alhamdulillah istriku, harta kita habis, semua uang kita habis, dan kita masuk surga, cus, cepet. Tapi Masya Allah, kalau udah takdir kaya, nggak bisa miskin. Jadi gimana dong? Akhirnya Abdurrahman bin Auf dapat kabar, ada Raja Afrika, pengumuman, Raja Afrika mencari kurma busuk. Siapa yang punya kurma busuk, Raja Afrika beli semuanya dengan harga 10 kali bahkan berlipat-lipat dari harga jual. Pertanyaan saya, siapa yang jadi super kaya? Abdurrahman bin Auf. Gagal dong jadi orang miskin. Nah, pelajarannya apa? Bukan kayanya, tapi dapat harta dari mana? Karena ada hadis dari Nabi SAW, tidak akan melangkah 2 buah telapak kaki anak Adam kecuali ditanya 2 perkara. Dari mana dia dapatkan hartanya dan kemana ia habiskan. Harta ditanya 2. Umur cuma ditanya 1. Untuk apa ia pergunakan? Dikasih 30 tahun untuk apa?
Dikasih 50 tahun untuk apa? Tapi harta ditanya 2. Dari mana kamu dapat itu uang banyak? Ayo. Dari jalan yang halal, ya nggak apa-apa. Dihabiskan kemana? Dihabiskan kepada dakwah, dihabiskan untuk wakaf, dihabiskan untuk mendukung perjuangan Al-Quran. Bagus. Dari mana didapat, kemana dibelanjakan. Jadi teman-teman semuanya, kaya jangan bangga, miskin jangan derita. Kenapa? Karena nggak ada kemudian satupun jaminan orang kaya masuk surga. Karena surga nggak bisa dibeli. Dan nggak ada juga kesedihan bagi orang miskin. Kenapa? Karena nggak bisa masuk surganya Allah. Tidak. Maka sahabat semuanya, kaya itu ujian. Berapa banyak orang yang diuji dengan kekayaan, mereka lupa. Dan berapa banyak orang yang diuji dengan kemiskinan dan kesulitan, mereka berhasil melewatinya. Sekarang saya ingin tanya teman-teman, pilih mana? Kaya diuji dengan kekayaan atau diuji dengan kemiskinan? Ayo, pilih mana? Diuji dengan kekayaan. Antum kira mudah? Nggak semudah yang antum pikirkan. Diuji dengan kesulitan, beneran kuat. Nggak ada ujian, enak aja. Semua orang pasti ada ujiannya. Ya, jadi teman-teman semuanya, kalau kemudian kita bicara ujian, itu kita nggak bisa milih. Karena yang buat soal ujian bukan kita. Ya nggak? Emang yang buat soal ujian siapa? Ya tim soal ujian. Kita nggak bisa milih. Tapi tim soal ujian tahu nggak takaran soalnya? Tahu, begitupun Allah. Jadi harta itu ujian, anak itu ujian, dan berapa banyak orang yang diuji dengan harta hancur. Dulu teman-teman pakai motor Honda Grand Astrea, rajin subuh ke masjid. Sekarang punya mobil, nggak pernah sholat ke masjid. Awas, istidraj. Apa itu? Seperti anugerah, seperti bahagia, seperti ini adalah nikmat, tetapi azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istidraj. Hati-hati. Dulu nggak punya rumah, rajin taklim. Sekarang punya rumah, rumahnya luas, rumahnya nggak dipakai taklim, bahkan nggak pernah ikut taklim. Istidraj. Jadi hati-hati dengan ujian kekayaan teman-teman semuanya. Dan sekarang saya tanya, antum nikmat sholat tahajud, berdoa sampai nangis air matanya, memohon kepada Allah, itu saat senang atau saat susah? Saat susah kan? Ujian kesulitan lebih mendekatkan hamba kepada Allah dibandingkan ujian dengan kesenangan. Karena ujian kesenangan selalu melenakan. Maka sahabat semuanya, nonton semuanya tayangan-tayangan di Cinta Quran TV, dan insya Allah tanggapi dengan tanggapan yang positif ya. Sama sekali kita tidak bermaksud untuk menunjukkan bahwa kaya itu mulia, miskin itu hina, tidak. Karena Nabi kita Muhammad SAW pernah menyatakan, kadzal fakru ayakuna kufron. Kemiskinan bisa menyebabkan seseorang menjadi kafir. Nauzubillah min dzalik. Maka sahabat semuanya, ayo fokus kepada ketaatan. Miskin taat, kaya pun taat. Dan orang-orang taat ini orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak terus tayangan Cinta Quran TV, terutama sebarkan ya, sebarkan. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan pahala dari apa yang kita sebarluaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.